Halo, welcome back to Simple Trade Analysis. Assalamualaikum. Baik, ini adalah seri yang kedua dari Back to Basic untuk mengenali teori supply and demand di pasar. Saya di sini sudah membuat miniatur agar kita mengenali area supply dan agar kita mengenali area demand ya. Oke, kita langsung saja. Kita udah tahu support adalah apa, atau support atau demand itu pengertiannya apa, dan resisten ataupun supply itu pengertiannya apa. Anda bisa juga baca di samping ini ya. Oke, di sini dan ini. Jadi kalau support itu adalah level harga di mana lebih banyak buyer yang bersedia membeli dan sebaliknya ya. Kalau level resisten atau supply adalah lebih banyak ketersediaan barang daripada pembeli yang bersedia membeli barang tersebut ya. Baik, kalau kita perhatikan dari kondisi eh, price yang terbentuk di level A. Level A ini merepresentasikan yang dalam kotak ini ya. Oke, level A. Level A menunjukkan kondisi buyer dan seller dalam kondisi yang seimbang ya, atau pasar mencapai equilibrium. Tidak ada seller ataupun tidak ada buyer yang mendominasi. Mungkin lebih tepatnya kalau Anda sudah lama berkecimpung di dunia trading, ini kita sebut dengan area flat ya. Ya, area ini kita sebut dengan flat ya, atau pergerakan yang mendatar. Tidak ada satu pelaku pasar yang mendominasi di pasar saat itu, baik itu seller ataupun itu buyer. Kemudian wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah yang stabil. Jadi mungkin ada yang mengatakan harga stabil ya. Ya, harga stabil di forex ini ya seperti ini gitu. Kondisinya jelas, supply, resistance, support dalam kondisi yang terukur sangat jelas. Jadi support dan resisten yang terjadi tidak eh, tidak ada yang mendominasi. Kemudian kalau kita perhatikan pada closing candle B di sini ya, candle yang turun ini, candle turun di sini, ini sudah berbeda ya. Ini artinya salah satu dari para pelaku pasar, buyer ataupun seller ya, sudah ada yang mendominasi. Dan ketika kondisi seperti itu, maka ini sudah bukan lagi dalam kondisi yang seimbang. Berarti di sini sudah imbalance. Awalnya balance, sekarang jadi imbalance. Kenapa? Karena sudah ada yang mendominasi, yaitu seller. Berarti kalau kondisinya seperti ini, maka boleh kita sebut ini adalah wilayah resisten atau wilayah A itu sama dengan wilayah resisten. Nah, pengertiannya disebut lagi di sini resisten ataupun supply. Berarti wilayah A disebut juga dengan wilayah supply atau supply ya. Supply. Ya, inilah munculnya wilayah supply di forex market GBP USD. GBP USD. Wilayah supply-nya di sini. Ketika itu, ya, kenapa? Teorinya sudah sangat gamblang bahwa demand adalah bla 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 bla, resisten adalah bla 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 bla. Nah, sangat gamblang sekali. Kenapa ini wilayah supply adalah ini candle B ini ya, di mana ada salah satu harga yang sudah membuat kondisi dalam kondisi yang imbalance. Artinya sudah ada salah satu yang menguasai, ya. Maka ini adalah wilayah supply, lebih besar daripada demand. Kenapa? Karena hukum ekonominya atau teori ekonominya, kalau supply lebih besar daripada demand, maka harga itu akan turun. Oke,
Selanjutnya kita harus bagaimana? Lanjut ke sisi nomor C atau poin C ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapati setup yang sangat bagus seperti ini, di mana kondisi A merupakan kondisi market sedang balance, kondisi B merupakan kondisi market yang menunjukkan imbalance, dan kondisi C market balik lagi ke wilayah yang sebelumnya menjadi wilayah balance-nya market. Dengan kata lain, ketika di sini sudah ada seller yang berkuasa atau seller yang lebih kuat daripada buyer, ya, maka yang terjadi ketika harga mengunjungi wilayah ini lagi, maka kalau kita berada di pasar finansial, ini harus siap-siap menjadi seorang seller. Why? Karena teorinya sudah berlaku. Supply lebih besar daripada demand. Apapun bentuknya, maka saya akan berlaku menjadi seller di sini. Oke, di wilayah ini. Dan benar saja, ketika Anda menjadi seller di wilayah ini, harga betul turun. Oke. Itu adalah pengenalan basic supply itu di mana, bagaimana bentuknya, bagaimana terjadinya, dan bagaimana kita sebut dia dengan wilayah supply, ya. Dan kondisi ini akan sangat-sangat memberikan peluang yang atau setup yang baik untuk melakukan transaksi, ya. Tidak ada noise sama sekali di sini. Ketika kita sell di level ini, ya, harga nggak nyampe ke atas, naik-naik seperti ini, langsung merespon gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya traders harapkan ya. Karena kita nggak butuh waktu lama yang bisa membuat emosional atau psikologi kita terganggu. Begitu kita sell, harga itu langsung turun. Ini kenapa? Karena hukum supply and demand di sini sebelumnya berlaku. Nah, ini adalah contoh kalau kita mau menggunakan teori supply and demand. Wilayah ini namanya supply lebih besar daripada demand. Dan berlaku sebaliknya, kalau demand lebih besar daripada supply, maka akan terjadi pola pembalikan. Bagaimana pola pembalikan ini? Kita akan lanjut ke part yang ketiga selanjutnya. Thank you traders. Semoga profit selalu. Wassalamu.